Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdia Sabila Hasibuan, Prodi Teknologi Industri Pertanian, NIM 20010420029. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia dosen pengampu Bu Heni Mawarni MPD. Langsung saja yang pertama, saya akan menjelaskan arti dari arbitrer, sistematis, unik, dan produktif di dalam bahasa. Jadi, arbitrer bisa kita artikan dengan mana suka dan bisa muncul tanpa alasan. Kita ambil contoh, seumpama kata pohon. Kata pohon yang didefinisikan yaitu tumbuhan yang berbatang keras dan besar. Masyarakat Arab tidak melambangkan tumbuhan yang berbatang keras dan besar itu dengan sebutan pohon, akan tetapi mereka menyebutnya dengan syajarah. Yang kedua yaitu sistematis. Di dalam bahasa, susunan yang teratur berpola yang membentuk satu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Kita ambil contoh, kita dapat mengamati dalam tubuh kita, tubuh manusia sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa bagian yang saling berhubungan. Ketika salah satu mengalami suatu gangguan, hal tersebut akan mengganggu kinerja sistem yang lain. Yang ketiga yaitu kata unik, yaitu setiap bahasa mempunyai ciri khas yang spesifik tidak dimiliki oleh bahasa lain. Ciri khas tersebut dapat menyangkut sistem bunyi, sistem pembentuk kata, dan sistem pembentukan kalimat dan sistem lainnya. Kita ambil contoh, dalam masyarakat Nias, biasanya mereka tidak bisa menyebutkan eng, seperti mereka menyebutkan tulang itu dengan sebutan tulah, bukan tulang. Berbeda dengan masyarakat umumnya yang bisa menyebutkan tulang. Yang keempat yaitu produktif. Bahasa memiliki susunan yang terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas, meski mereka secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu mengapa bahasa Melayu disebut sebagai cikal bahasa Indonesia. Jadi, dulu waktu pelaksanaan Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928, selain melahirkan Sumpah Pemuda, juga menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa nasional pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia yang digunakan saat ini berasal dari bahasa Melayu. Bahasa itu dikenal sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara. Yang ketiga yaitu apa sih fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia? Jadi, fungsi bahasa Indonesia ialah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antara warga, antara daerah dan antara budaya, serta alat pemersatu suku, budaya dan bahasa di Nusantara. Sedangkan kedudukannya ialah bahasa sebagai bahasa negara, bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang keempat yaitu, apa sih yang dimaksud dengan konotasi dan denotasi? Makna denotasi berarti makna yang sesungguhnya, makna yang jelas terlihat, makna yang eksplisit. Misalnya, meja hijau yang dimaksud adalah meja berwarna hijau, bukan meja di pengadilan. Sedangkan konotasi adalah makna yang sesungguhnya atau kebalikan dari denotasi. Misalnya, tangan kanan yang dimaksudkan secara kias adalah orang kepercayaan, bukan anggota tubuh tangan bagian kanan. Yang kelima yaitu penjelasan bagaimanakah cara penulisan kutipan dan daftar pustaka beserta contohnya. Jadi pengertian dari kutipan ialah merupakan salinan suatu ide atau konsep orang lain dalam bentuk karya
kita. Contohnya, kita menulis karya ilmiah seperti makalah. Kutipan ada dua, kutipan tidak langsung dan kutipan langsung. Cara penulisan dari kutipan tidak langsung yaitu kalau kutipan tidak langsung bisa ditulis secara bebas menyatu ke dalam paragraf yang kita tulis, seperti namanya ditulis bisa di awal dan bisa di akhir. Cara penulisan namanya dalam kurung, kemudian koma, tahun, titik dua, kemudian halaman, dan diakhiri dengan tutup kurung. Cara penulisan kutipan langsung ialah ketika yang kita kutip kurang dari 4 baris, kutipannya bisa menyatu dalam satu paragraf, tetapi di awalnya harus diawali tanda kutip, sama seperti kutipan tidak langsung. Cara penulisan daftar pustaka. Jika namanya ada 3 unsur, yang diambil adalah nama terakhirnya dan 2-nya lagi disingkat dan di antaranya itu diberi titik. Kemudian tahun di dalam kurung, kemudian titik, judul bukunya diberi miring, titik, terus kota terbit, setelah kota terbit titik 2 dan penerbit. Jika di dalam bentuk blog seseorang yang kita ambil, caranya nama, tahun, dan judulnya sama dengan yang pertama. Lalu kita tulis kapan kita mengaksesnya, tanggalnya dan tahunnya. Kemudian dicantumkan alamat websitenya. Mungkin cukup demikian penjelasan video dari saya. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata saya yang salah, itu bersumber dari diri saya, dan jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.